Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, para ulama yang saya muliakan dan sahabat-sahabat saya dari Kamil tingkat provinsi, seluruh Jawa, Sumatera. Saya berbicara beberapa kali dengan segala kehadiran anda sekalian. Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan dan penegak kepolisian sama dari TNI yang ikut menjaga keamanan di sini. Terima kasih. Saya mohon dengan hormat kepada keamanan yang betul supaya tidak menjadi fitnah. Ya. Mari kita berjalan pada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semoga Allah meridhoi pertemuan silaturahmi ini. Jadi saya selaku tuan rumah, ketua Muslim Jawa Tengah ini, saya sangat ada perasaan senang, bangga. Yang penting saya disampaikan kepada beberapa teman-teman kalian, dan kami ini yang penting kita itu ada ikatan silaturahmi. Kedua, saya itu mohon kepada seluruh ketua presiden kami yang ada di provinsi supaya membentuk di daerah-daerah dan bangkitkan semangat rakyat supaya mereka mengetahui apa sesungguhnya keadaan negara ini dan pola-polanya yang tidak jelas. Ya, rapatkan bagian mereka, beritahu orang mereka semua sehingga mereka tahu memang kami itu bukan satu organisasi dan organisasi yang namanya gerakan moral. Dan jangan lupa, Anda itu harus sering bersilaturahmi juga dengan Pak Danramil, Pak Kapolsek, cuma sehingga tidak terjadi salah paham. Tidak tahu. Saya punya satu keyakinan bahwa negara setelah waktu pasti terjadi berat-berat pasti. Ya. Ini tidak ada. Belum diberitahu Pak Kapolsek, Pak Danramil, situasi negara kayak begini. Saya yakin insya Allah mereka itu terbuka mata hati yang melihat negara yang sudah pola-pola yang jelas. Bangkitkan masyarakat, ya. Dan ingatkan para wakil rakyat di daerah sampai di DPR, mereka sudah wakil rakyat dan digaji oleh rakyat, dan selalu tekan kepada rakyat bahwa sesungguhnya kekuatan dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jangan lupa bangkitkan semangat mereka, jangan dulu, ya. Selama tidak melanggar hukum, insya Allah tidak apa-apa. Ya. Kalau sampai tidak ada perubahan, bangkitkan mereka, ajak mereka pegang power. Setuju saya? Setuju. Menjadi dan lain. Ya. Kalau kita tergabung kepada anggota dewan, maaf saja orang tua bilang itu benefit-case. Percuma. Artinya apa Pak? Ini apa jadi Pak Toyo? Jadi saya mohon kepada semua yang saya ini, kita akan kekuatan seluruh lapisan masyarakat. Negara ini buruk, ya. Umat Islam dipecah belah, diadu domba antara umat dengan umat yang lain. Dan ini yang menjadi tragedi bisa-bisa. Saya katakan bahwa pemerintah ini sudah Islam putih nanti kepada Islam katakan. Dan jangan lupa bila menentukan teman-teman kali kirim surat kepada Prabowo dan Sandiaga. Karena hampir pasti supaya hari ini dulu mendukung Prabowo Sandiaga dari calon presiden Bakal Presiden. Mereka juga jawab, jangan jadi budak pemerintah negara ini. Ini bukan mereka sampaikan itu. Dalam rangka yang namanya mendukung Prabowo dan Sandiaga itu, berapa orang yang jadi korban meninggal ditangkap dan berapa uang triliun yang kita habiskan tanpa perempuan yang kita punya kekatan. Benar nggak? Mereka bertanggung jawab. Jangan percaya, dan saya tidak percaya kalau sampai dia berjalan sudah seluruh keluarga besar kami tidak usah milih yang namanya Prabowo menjadi calon presiden. Tegas saya katakan ini ya. Yang Pak Menteri ngomong harga dulu Pak Menteri karena saya itu katakan tidak terpikir bintang saya itu bukan 1, 2, bintangnya 7 karena mereka dari mana itu ya dari saya sendiri. Ya rumah Pak Menteri 7. Jadi dia tolong pada lain. Dan kami itu jangan sekali-kali ikut-ikutan
untuk memberikan satu pernyataan dukungan kepada salah satu presiden. Saya tidak setuju, kecuali pribadi mereka. Ya, demikian Pak Pimpinan, saya mau kata-kata berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah gabung untuk singkat dan jelas. Jadi saya singkat dan jelas bahwa saya mungkin agak berbeda dengan kawan-kawan, tetapi jangan dianggap bahwa ini adalah suatu kontradiksi. Bahwa di Jawa Timur, saya hanya berbagi saja, di Jawa Timur dan mungkin di tempat lain kita sudah pernah mengadakan demo itu lebih dari berapa ratus ribu, dan itu kita semua ditangkap dan itu selesai. Kita menuju lagi ke nasional HRS pun kita akan lebih jago daripada FPI, kita akan lebih jago dari HRS, tetapi begitu HRS masuk ya sudah selesai. Bangunan masuk sudah selesai, kita hanya beberapa LBH saja. Yang akan saya sampaikan di sini, kita tetap berjalan mengadakan perannya masing-masing sebagai layaknya pagelaran. Ada beberapa yang memang turun di jalan, makna betul itu. Tetapi juga kita harus ada yang memikirkan untuk strategi di dalam, karena tidak akan pernah mampu kita hanya untuk di jalanan saja. Kekuatan mereka sangat tidak terbatas, dan begitu sudah masuk, sudah kita lupa. Jadi ada satu hal yang perlu kita lakukan konkret, yaitu yang sudah dilakukan oleh Prof. Dadi dan kawan-kawan, mengedukasi dengan baik para masyarakat dan umat agar mereka paham. Yang jadi persoalan, mereka belum paham sekarang. Kenapa belum bergerak? Karena belum paham. Yang harus kita buat mereka paham. Kampanye sekarang, aksi-aksi yang dilakukan, kita harus memikirkan kalau di levelnya kita memang kita sepakat, tetapi ada di bagian sana yang kalau grup dari mereka jelas mereka sulit, tetapi dari anak mudanya yang masih mereka ambigu, itu yang perlu kita tarik sehingga jumlah kita semakin banyak. Dan apabila jumlah kita sudah banyak, baru kita bisa melakukan apa yang kita inginkan itu tadi, seperti Pak Menteri, people power dan lain-lain. Apakah people power itu tidak konstitusi? Jadi ada dua pilihan. Ada sebelum 2024 dan sesudah 2024. Nah itu boleh kita siapkan. Sebelum di 2024 itu konstitusi, kita siapkan di 2024. Konkretnya apa? Kita sudah bicara-bicara, kita membuat satu konvensi. Saya berharap punya satu kegiatan konkret, konvensi. Salah satunya apa? Konvensi. Kita memunculkan beberapa pemimpin nasional yang dihambat, yang tidak punya modal partai dan lain, kita siapkan itu. Saya sepakat kami tidak mendukung secara individu, mendukung secara kelembagaan institusi, tetapi kita mendukung secara personal. Silakan. Banyak para pemimpin yang harusnya maju, tapi tidak terhambat. Yang ada ya itu saja. Kalau nggak PS, Puan dan lain-lain, Ganjar dan lain-lain. Kita angkat yang lain, mungkin dari lokal, Pak Menteri atau Pak Prof. Jadi saya akan menyampaikan itu, bahwa semangat juga perlu, tetapi strategi juga kita harus pikirkan. Kita bagikan pagelaran, ada bagian ini melakukan ini, bagian ini melakukan ini. Sama satu lagi, para presidium, ada hal intern yang perlu kita selesaikan, hambatan-hambatan itu yang perlu kita selesaikan, agar bentuk dari kami ini menjadi jelas. Jenis kelaminnya jelas. Apakah kita mau gerakan moral atau gerakan aksi yang memang betul-betul diinginkan kawan-kawan. Nah itu perlu kita perjelas. Karena kalau tanpa itu kita akan terhambat di sini terus, nggak selesai-selesai. Tetapi bagaimanapun juga kita ini adalah memakai nama label kami, sehingga kita juga perlu menjalin komunikasi. Bagaimana mungkin kita mau ukhuwah dengan yang lain, sedangkan dengan ukhuwah dan kami sendiri kita masih belum. Mungkin sekian itu sudah azan. Atas Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
sebagai permintaan dari Pak Sutoyo, Habib Sutoyo, dan juga Gus Putri. Habib Robin Hood. Saya akan mengawali petunjuk Allah yang mengikat kepada fungsi dan peran jati diri kita sebagai seorang muslim yang berkewajiban untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Berfirman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah, termasuk kula panjenengan, adalah orang-orang yang mengimani Allah dan Rasul-Nya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia kata Allah, orang-orang yang istiqomah, tidak ragu-ragu untuk apa? Menegakkan jihad dengan harta benda, jiwa dan raga mereka, dan itulah mereka-mereka yang benar. Sengaja saya sampaikan bahwa mohon niat kita bersama-sama dalam gerakan kami ini tidak ada lain landasan Quran ini menjaga pijakan kita bersama-sama. Kenapa? Sebab lahirnya resolusi jihad yang ditulis oleh Pak Dabil, salah satu ayat yang digunakan adalah ayat ini. Ketika perang kemerdekaan melawan penjajahan Belanda, ayat ini sebagai pijakan lahirnya pasukan Sabila ketika itu. Termasuk ketika melawan PKI, ayat ini sebagai dasar. Oleh karena itu, gerakan kami harus dilandasi dengan semangat itu. Yang kedua, kalau kita mencermati kehidupan negara dan bangsa saat ini, sudah bisa dikatakan bangsa ini hancur lebur sama sekali. Kenapa demikian? Sebab kebijakan-kebijakan negara saat ini semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa, semakin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang itu wajib kita lawan bersama-sama. Kebajikan semacam itu ditandai apa? Orientasi kebijakan negara sudah meninggalkan jauh daripada Pancasila, tetapi semakin dekat dengan sekuler dan juga ateis. Baru kali ini seorang pejabat negara yang mengatakan bahwa musuh Pancasila itulah agama. Kalau itu bukan ateis, tidak mungkin dilakukan oleh mereka itu semua. Dan dari Jogja ya. Oleh karena itu, kondisi yang kedua kita lihat adalah hancurnya moral elit politik bangsa ini. Apakah itu eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif, semuanya sudah menggadaikan dirinya kepada hawa nafsu yang mereka itu harus tunduk kepada kekuasaan laknatullah ini. Pada sisi yang lain, rusaknya moral bangsa ini, kedaulatan bangsa yang direbut dengan darah, air mata, dan jiwa para saudara, justru saat ini tergadaikan kepada pihak asing dan asing. Apakah itu aset bangsa, apakah itu kedaulatan bangsa, semuanya diserahkan total kepada mereka itu semuanya. Lalu apa yang perlu kita lakukan bersama-sama? Islam mengajarkan ada 5 doktrin Islam yang sering ditinggalkan. Ketika kezaliman merajalela di mana-mana, ketika kezaliman menista Islam, maka perlu dipersiapkan. Kami tidak sekedar sebagai gerakan moral, boleh, tetapi harus mampu mengkonsolidasikan kekuatan massa di bawah. Betul. Tanpa itu mustahil ada gerakan revolusi. Nah, oleh karena itu, saya hanya ingin mengingatkan ada 5 doktrin Islam. Tujuan kita bersama-sama ini, yang pertama adalah Allahu ghayatun. Segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata hanya golek ridhani Allah, nggak ada yang lain. Kita nggak boleh sombong
seolah kita lebih benar daripada teman yang lain. Nggak boleh. Sebab tujuan akhir kita hanya golek ridhanipun Allah. Yang kedua, Islam mengajarkan pegangan kita itu adalah Al-Qur'anu Dustur. Jadi sebagai pejuang, kadangkala yang mestinya itu ya cedak karo Quran, tapi kadangkala kita ini jauh. Nah, oleh karena itu pemahaman gerakan kita harus betul-betul disemangati dengan nilai-nilai yang Qur'ani. Yang ketiga, Ar-Rasulu Jaimun, menempatkan posisi Rasul sebagai sosok pemimpin yang wajib kita taati, kita teladani, merupakan prinsip dasar kita bersama-sama dalam rangka berjuang untuk melawan kezaliman rezim penguasa ini. Dan yang keempat, tujuan kita adalah al-jihadu fi sabilillah. Kita menempatkan posisi gerakan ini kita anggap jihad, kerja keras melawan kezaliman, itu adalah merupakan tujuan kita bersama-sama. Dan yang terakhir, Islam mengajarkan al-mautu fi sabilillah. Kalau diperlukan mati di jalan Allah, itu merupakan cita-cita kehidupan kita bersama-sama. Atas dasar itulah maka seberharap kami ini harus bisa menjaga sikap ukhuwah. Ukhuwah itu merupakan sumber kekuatan Islam. Tanpa ukhuwah, mana mungkin Islam itu bisa menang. Sampai-sampai Allah peringatkan, sebelum Allah meminta kepada orang-orang Muslim itu menegakkan ukhuwah silaturahmi, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih, baru wa'tasimu bihablillahi jami'an. Artinya orang yang mampu menjalin kekuatan silaturahmi Islam, ukhuwah Islam, tidak sekedar ukhuwah Islam, tapi ukhuwah imaniyah, bahkan mungkin ukhuwah jihadiyah. Insya Allah dengan pola yang semacam ini pasti Allah akan berikan pertolongan kepada kita bersama-sama. Saya yakin ini gak lama kok. Ini gak lama insya Allah. Amin. Semoga Allah menolong kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.